Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini perpustakaan akan membagikan cara bagaimana untuk melakukan revisi terhadap unggahan repositori yang dikembalikan oleh editor. Jadi bagi teman-teman teman mahasiswa yang sudah unggah repositori dan ternyata mendapatkan email balasan dari perpustakaan bahwa ada beberapa hal yang harus direvisi, maka berikut panduannya. Baik, kita mulai saja. Jadi ketika Anda menerima email ini hanya sebagai contoh saja. Jika Anda menerima email seperti ini, repository universitas, dan muncul problem with submission, misalkan kita klik. Jadi ini adalah email yang Anda terima ketika unggahan Anda masih ada yang salah, baik itu dalam hal judul pengisian, dalam file yang diunggah, atau mungkin format penulisan, dan sebagainya macamnya. Jadi formatnya seperti ini adalah emailnya, jadi dikirim dari perpus, lalu ada keterangan bahwa judul rancang bangun ini tidak bisa diterima karena ada beberapa hal. Berikut ini yang saya blok ini adalah revisi atau yang diberikan oleh staf perpustakaan tentang unggahan karya ilmiah Anda. Ini harus Anda baca secara detail. Jadi di sini dijelaskan bahwa untuk judul di repository formatnya harus capitalize each word. Nah, ini berarti berhubungan dengan judul isian. Judul isian di repository, bukan judul file PDF Anda. Ingat ya. Jadi ada kemungkinan mungkin Anda besar semua ketika mungkin Anda lebih mudah Anda kopas dari file Word Anda lalu Anda kopas. Nah, tidak boleh. Jadi harus capitalize each word. Jadi seperti ini contohnya. Lalu sebenarnya arah kedua adalah sedangkan untuk kata penghubung yang ada di judul seperti sebagai dan di untuk pada harus menggunakan huruf kecil semua. Jadi kata penghubung itu harus kecil semua. Seperti ini contohnya di ini kecil semua. Jadi Anda nanti ketika login lagi ke repository Anda harus cek kata penghubungnya besar atau kecil seperti itu. Lalu ini untuk singkatan seperti CV, PT harus menggunakan huruf besar semua. Nah, ini pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jika memang itu adalah suatu perusahaan, suatu institusi, maka seperti CV atau PT maka harus ditulis besar. Nah, ini sebelum pengisian judul di repository harus ditentukan tipe karya ilmiahnya. Nah, apakah LKP, TA, PSI, atau PA. Jadi sebelum judul itu harus ditentukan ini tipenya apa. Jadi seperti ini LKP ya. Kalau ini karena saya unggah LKP, berarti saya harus tulis LKP. Berikutnya ada error lagi. Untuk email dosen pembimbing formatnya juga masih salah. Nah, ini berarti hubungannya dengan dosen pembimbing. Di namanya nanti di bagian kontributor ya. Lalu ada lagi untuk name format entry juga masalah. Nah, ini berarti dengan format name Anda. Jadi semua yang diberikan ini berhubungan dengan isian yang di repository. Jadi nanti ngeceknya di repository semua. Silakan baca panduan unggah mandiri repository. Ini linknya untuk lebih detail. Jadi ini Anda harus baca panduannya seperti apa yang benar. Baik, kita akan coba ya. Kita akan coba jika Anda menerima email seperti ini, lalu apa yang harus dilakukan? Baik, sekarang kita akan login lagi ke repository menggunakan user password yang sudah Anda dapat, yaitu adalah name dan password yang sudah generate. Kalau di sini saya menggunakan username percobaan sama seperti pada video sebelumnya. Saya akan login. Ya, di sini muncul informasi. Nah, ini menu ikonnya muncul 4. Jadi kalau di video sebelumnya ketika item status ini tulisannya under review, berarti hanya ada satu icon di sini. Tapi ketika koleksi Anda dikembalikan lagi ke Anda, otomatis statusnya berubah menjadi user work area. Berarti kalau seperti ini, berarti harus kita edit lagi. Editnya yang mana? Caranya kita lihat. Editnya yang mana? Jika pada error yang di sini, pada revisi konten ini tidak menyebutkan
revisi yang berhubungan dengan file Anda, file yang diunggah maksudnya ya. Jadi misalkan di revisi konten ternyata ada misalkan ada pesan seperti ini. File Anda halaman pengesahan tidak sesuai, atau file PDF Anda tidak ada watermark, atau file unggahan Anda tidak ada lampiran, atau foto di lampiran Anda kurang jelas. Nah, itu berhubungan dengan file ya. Berarti itu yang berhubungan dengan unggahan filenya. Kalau seperti itu, maka yang kita edit itu nanti kita langsung klik tombol ini, pensil, edit. Ya. Untuk tipe biarkan aja tetap tesis. Lalu untuk yang berhubungan dengan file itu maka kita editnya di bagian upload. Ya, jadi untuk file, jadi misalkan ternyata kita harus mengupload ulang, berarti otomatis hubungannya kita harus edit dulu di bagian upload ini. Berarti masih ada yang salah, berarti kita harus hapus dulu yang lama. Ini ada gambar tong sampah di sini, kita hapus, kita unggah lagi yang benar. Jadi ketika kita unggah maka harus diedit dulu sesuai dengan revisi yang diberikan oleh staf perpustakaan. Misalkan yang tadi itu foto tidak sesuai, misalkan foto kurang jelas atau blur atau posisi foto, maka yang diedit adalah di bagian lampiran. Lampiran ini kan isinya bisa surat-surat pendukung laporan kerja praktek, lalu biodata, lalu bisa juga ada source code. Nah, jadi karena foto berada di lampiran, maka yang kita harus edit adalah lampiran. Jadi kita hapus, kita edit dulu di lokal mungkin, di komputernya, di laptopnya. Kalau sudah betul fotonya, diperbaiki fotonya, diunggah ulang. Caranya sama, di-browse lagi file lampirannya mana. Jangan lupa tetap file harus di watermark dan di encrypt dua-duanya. Ya, jadi ini yang berhubungan dengan file, misalkan ada pengesahan, lembar pengesahan, berarti hubungannya di bagian file ini. Maka ini yang harus diperbaiki. Tapi jika errornya seperti ini, untuk judul repository, lalu untuk kata penghubung, seperti dosen pembimbing, untuk name, berarti yang perlu diperbaiki itu adalah di bagian details. Di bagian details ini, silakan Anda lihat bagian-bagian mana yang diberikan revisi. Jadi misalkan seperti ini contohnya, untuk judul repository formatnya harus capitalize each word. Nah, berarti ini di judulnya. Dicek judulnya, apakah ada kata-kata yang apakah ada format penulisan yang masih salah, gitu ya. Dicek lagi kata penghubungnya sudah betul, oh sudah betul berarti itu. Lalu selanjutnya apa? Misalkan tipenya, oke kita lihat tipenya. Oh sudah, kita tipenya ada. Kalau memang belum ada, maka silakan ditambahi, silakan diedit, silakan ditambahi lagi. Dosen pembimbing misalkan, formatnya masih salah, email dan pembimbing. Berarti Anda harus turun ke bawah, lihat di bagian kontributor, dicek dosen pembimbing, emailnya bagaimana. Biasanya pengalaman beberapa waktu yang lalu, email ini karena copy dari si Cica, formatnya seperti ini. Ya, nah ini salah. Ini format yang tidak, itu memang di Cica seperti itu, tidak apa-apa di Cica, tapi format yang di sini, yang di Edwin, tidak boleh seperti ini. Semuanya hurufnya harus kecil semua. Karena ini sudah ada di panduan. Jadi teman-teman harus lihat di panduan ya. Nah, berarti dan ini format email yang betul memang seperti ini seharusnya kecil semua. Oke. Lalu nama, biasanya nama dosen terbalik. Atau biasanya ini dosennya ada isinya tapi contribution-nya tidak diisi. Jadi ini masih tulisannya misalkan seperti ini misalkan. Jadi kontribusinya harus dipilih. Akarsam sebagai apa? Thesis advisor. Berarti kita harus pilih yang thesis advisor. Seperti itu. Oke ya, judul seperti ini. Lalu apalagi misalkan kalau penulisan name. Nah, name berarti di sini name. Oh, mungkin name-nya masih salah. Mungkin kurang 0, mungkin name-nya kurang lengkap. Atau mungkin name-nya tidak sama dengan judulnya. Bagaimana? Jadi yang di sini, ya. Ini adalah halaman detail. Jadi biasanya kesalahan teman-teman yang unggah itu berada di antara file upload ini, filenya masih salah, atau di bagian detail. Kalau subjek, alhamdulillah selama ini tidak ada masalah karena sudah jelas. Di bagian upload dan tipe detail ini yang harus diperhatikan. Kalau sudah semuanya diedit dan sesuai dengan panduan yang sudah dikeluarkan oleh perpustakaan, maka cara simpannya adalah seperti ini. Anda langsung save and return.
Oke. Setelah muncul seperti ini, maka Anda harus klik lagi deposit item ya. Jadi setelah edit jangan langsung pergi, jangan langsung ditutup lagi karena dokumen ini masih belum dikirim ke editor. Jadi harus kita deposit item. Klik deposit item. Kalau sudah muncul seperti ini, yang oranye ini nggak apa-apa, dihiraukan saja. Kalau sudah, lalu klik lagi deposit item now. Kalau sudah seperti ini, maka kita tunggu selanjutnya deposit item now. Baik, kalau sudah muncul seperti ini, item has been deposit, berarti proses revisi Anda sudah selesai. Anda harus menunggu lagi konfirmasi dari editor apakah diterima ataukah masih harus dikembalikan lagi ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jangan lupa setelah melakukan edit harus melakukan deposit item kembali biar masuk ke dalam bagian editor. Kalau kita lihat di media deposit sebelah kiri, maka ikonnya akan berubah lagi, status akan berubah. Statusnya adalah under review dan ikonnya hanya satu. Berarti ini sudah masuk ke tim editor. Anda tinggal tunggu saja diterima atau dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan lagi berarti masih ada kesalahan di pengisian Anda. Baik, itu caranya ya teman-teman. Sudah jelaskan ya. Jadi sebenarnya mudah sekali kalau memang ada revisi, sudah dijelaskan revisinya apa. Jadi dicek aja di bagian yang salah itu judulnya kah atau mungkin di pengarangnya atau apanya. Edit pada bagian yang salah itu saja. Baik, cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.